Daniel Ramadan, NIM 621141081. Saya mahasiswa dari jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Nah, pada hari ini saya akan presentasikan tentang gizi dalam pertandingan dari mata kuliah Ilmu Gizi Olahraga. Nah, untuk yang pertama, cara periodisasi perencanaan gizi sesuaikan dengan program latihan dimulai dari persiapan umum, persiapan khusus, prakompetisi, saat kompetisi, dan pasca kompetisi, atau biasanya kita sebut dengan transisi. Nah, dalam bab ini akan dibahas pengaturan gizi sebelum pertandingan, gizi saat pertandingan, dan juga gizi sesudah bertanding. Menurut Clark, terdapat 10 petunjuk dalam menentukan makanan sebelum latihan dan pertandingan. Nah, untuk yang pertama, setiap hari makan makanan yang mengandung karbohidrat. Lalu kemudian pilih makanan yang tinggi akan zat tepung dan rendah lemak. Lalu menghindari makanan yang bergula seperti minuman ringan, sirup maupun jus buah-buahan dalam waktu 1 jam sebelum tanding atau latihan berat. Lalu kemudian memberikan waktu yang cukup untuk mencerna makanan yang telah dimakan, dan kemudian memberikan waktu yang cukup bagi alat pencernaan dalam mencerna bahan makanan. Lalu selanjutnya ada makanan cair bergerak dari perut, itu lebih cepat dibandingkan makan padat. Jadi alangkah baiknya memilih makanan yang cair. Lalu apabila atlet merasa gelisah sebelum bertanding dan memilih makanan, maka sarankan untuk memakan makanan yang lengkap dan kaya akan gizi 1 hari sebelum bertanding. Dan jika memiliki makanan yang dianggap ajaib, maka harus dibawa. Seperti kita ketahui adalah buah pisang sebagai contohnya. Lalu kemudian ada memakan makanan yang biasa dimakan oleh atlet sebelum bertanding. Nah, kita bisa melihat referensi dari nomor 9 ini bisa kita cari di Google ataupun di YouTube atau juga di internet. Nah, untuk yang terakhir, kita disarankan untuk minum air yang banyak. Lalu selanjutnya, tujuan persiapan gizi sebelum pertandingan diantaranya yaitu untuk mencegah kita mengalami rasa lapar, lalu untuk mencegah tubuh mengalami merasa lemah, kemudian memperoleh energi yang cukup, menyeimbangkan hidrasi, sistem pencernaan tidak memiliki beban saat bertanding, dan tentunya membuat kita menjadi lebih percaya diri. Dan kemudian untuk olahraga yang memerlukan daya tahan, tubuh memerlukan karbohidrat loading. Berikut manfaat dari karbohidrat loading diantaranya yakni mencegah terjadinya hipoglikemia, membentuk cadangan glikogen untuk penyediaan energi ketika bertanding, dan membuat lambung agar tidak terasa mulas. Dan kita perlu perhatikan lagi, penggunaan karbohidrat loading ini dilakukan jauh-jauh hari sebelum kita melakukan pertandingan. Walaupun karbohidrat loading memiliki manfaat, namun karbohidrat loading ini tidaklah baik apabila digunakan ketika akan bertanding. Nah, seperti yang menurut Smith, karbohidrat loading akan menambah berat badan para atlet dan sistem pencernaan akan mengalami kepedihan, terutama bila gula berlebihan. Nah, lalu untuk selanjutnya, dan waktu dan jenis makanan. Nah, waktu berikut sajian waktu dan jenis makanan yang baik dimakan ketika bertanding. Dalam waktu 1 hingga 2 jam sebelum tanding, alangkah baiknya kita mengkonsumsi makanan yang berbentuk cair, seperti contohnya bubur. Lalu dalam waktu 2-3 jam sebelum bertanding, kita bisa memakan jenis makanan yang berbentuk ringan seperti roti atau cemilan-cemilan lainnya. Untuk 3-4 jam sebelum pertandingan, kita bisa makan makanan lengkap seperti nasi, sayur, ya sehat yang kita ketahui pada umumnya. Lalu gizi saat pertandingan. Ketika bertanding langsung, makanan cair merupakan alternatif yang baik karena makanan dalam bentuk cair lebih mudah dicerna. Makanan cair ini seperti jus, buah, yogurt, gula, dan tepung maizena. Nah,
Makanan cair ini juga berlaku untuk olahraga yang memiliki waktu di atas 90 menit. Lalu ada catatan ya di sini, dalam pemenuhan gizi saat pertandingan ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, yaitu yang pertama, zat gizi harus cukup untuk pemenuhan energi. Lalu kedua, mengandung vitamin. Lalu selanjutnya mudah dicerna, tidak merangsang, tidak bergas dan berserat. Lalu yang terakhir, konsumsi gula tidak terlalu tinggi. Dan untuk selanjutnya, gizi setelah pertandingan. Nah, ketika selesai bertanding, atlet memiliki keadaan yang berbeda dibanding biasanya. Setelah bertanding, segera minum air sebanyak 2 gelas dan kemudian disusul dengan jus buah. Kenapa itu? Alasannya karena kita setelah bertanding, tentu energi yang dimiliki para atlet itu sudah digunakan untuk melakukan pertandingan itu tadi. Jadi alhamdulillah kita langsung merecharge energi kita. Lalu di sini setelah 2 jam bertanding, makanan lengkap dengan porsi sedang. Makanan lengkap lebih baik menggunakan sayur yang memiliki banyak buah. Seperti untuk kita mengkonsumsi sayur itu untuk mengisi vitamin dan nutrisi-nutrisi yang telah kita gunakan ketika pertandingan tadi. Terus selanjutnya ada gizi pemulihan. Sini apa yang dimakan setelah latihan dan pertandingan akan mempengaruhi sistem pemulihan energi. Energi yang telah digunakan ketika latihan dan pertandingan dapat menurun. Setelah latihan atau bertanding, hal yang diprioritaskan adalah menggantikan cairan yang hilang karena berkeringat. Nah, cairan ini bisa kita dapatkan dari jus buah ataupun air mineral yang mengandung elektrolit. Lalu untuk selanjutnya, penggunaan alkohol dan kafein. Nah, alkohol memiliki pengaruh yang nyata bagi tubuh. Pengaruhnya adalah melebarnya pembuluh darah tepi dan membuat badan terasa hangat. Alkohol juga merupakan minuman penghasil energi yang instan karena dalam 1 gram alkohol dapat menghasilkan 7 kalori. Di dalam penelitian, alkohol memiliki dampak yang buruk sekali bagi kesehatan. Untuk itu, olahragawan atau atlet yang senantiasa ingin sehat dan bugar agar tidak mengkonsumsi alkohol. Karena alkohol sendiri di sini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama ada zat depresan pada susunan saraf pusat. Lalu kemudian ada alkohol bisa mempercepat rasa lelah karena alkohol sendiri memproduksi asam laktat. Lalu kemudian dapat menyebabkan dehidrasi. Nah, karena di sini alkohol merupakan zat diuretis. Lalu kemudian ada kafein. Kafein dapat kita jumpai pada umumnya terdapat pada kopi, teh, dan coklat. Nah, kafein memiliki pengaruh pada otot jantung. Kafein mampu merangsang susunan saraf sehingga membuat kita betah melek ataupun susah tidur dan dapat memperlebar pembuluh darah tepi. Nah, ketika bertanding, penggunaan kafein biasanya sering kita gunakan, namun sebaiknya kita hindari. Karena kafein di sini dapat menyebabkan denyut jantung yang berlebihan, produksi urin meningkat, dan dapat menyebabkan depresi dan insomnia. Kafein dapat dianggap sebagai doping apabila penggunaan di atas 12 atau setara dengan meminum 16 cangkir kopi dalam sehari. Dan untuk selanjutnya sini ada soft drink dan energy drink. Nah, soft drink atau minuman ringan merupakan minuman olahan dalam bentuk bubuk atau cair yang mengandung bahan makanan dan atau bahan tambahan lainnya baik alami maupun sintetik yang dikemas biasanya dalam kemasan siap konsumsi yang biasanya kita temui di minimarket ataupun warung-warung kelontong biasanya.
Nah, minuman ringan ini terdiri dari dua jenis diantaranya, yaitu minuman ringan dan karbonasi dan juga minuman ringan tanpa karbonasi. Minuman-minuman ringan ini memiliki efek negatif jika dikonsumsi diantaranya pH-nya rata-rata dari soft drink adalah antara 3 hingga 4. Nah, situ tentu membuat tingkat keasamannya cukup tinggi dan membuat gigi ataupun tulang kita mengalami pelarutan. Lalu sini yang kedua, soft drink tidak punya nilai gizi karena memiliki kandungan gula lebih tinggi, lebih asam, dan banyak zat aktif seperti pengaruh dan juga pewarna. Lalu kemudian ada energy drink. Nah, energy drink terdapat minuman olahraga yang baik dikonsumsi oleh atlet dan olahragawan. Menurut Hart and Dean, minuman karbohidrat, yaitu minuman yang diminum sebelum pertandingan, lebih dianjurkan untuk menjaga persediaan glikogen otot. Nah, lalu kemudian minuman isotonik, yaitu minuman yang mengandung elektrolit dengan konsentrasi yang sama dengan cairan sel. Lalu ada minuman hipotonik, yaitu minuman yang rendah akan karbohidrat sehingga dapat mengganti air dan garam yang keluar dari tubuh dan mencegah dehidrasi. Ya, sekian presentasi dari saya, Media Ramadan. Apabila ada salah kata, alangkah baiknya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wali Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.